Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati, dosen dari Program Studi Agribisnis dan salah satu pengampu mata kuliah Dasar Manajemen. Mata kuliah Dasar Manajemen merupakan mata kuliah wajib dengan 2 SKS yang diberikan pada semester 1. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori situasional dalam kepemimpinan yang merupakan bagian dari fungsi peragaan atau actuating dan berbagai teori kepemimpinan dan ciri-cirinya. Teori situasional di dalam kepemimpinan ini adalah mengadvokasi agar pemimpin memahami perilaku mereka sendiri, perilaku bawahan, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mengisyaratkan atau mensyaratkan pemimpin itu agar memiliki keterampilan mendiagnostik dalam perilaku manusia. Ada 4 model teori situasional di dalam kepemimpinan yang terpenting. Yang pertama ini adalah model kontingensi kepemimpinan Fiedler. Yang kedua model kepemimpinan from Jargo. Yang ketiga adalah model kepemimpinan jalur tujuan. Yang keempat adalah model kepemimpinan situasional Herse-Blanchard. Yang pertama adalah model kontingensi kepemimpinan Fiedler. Ini di sini merupakan kinerja kelompok yang tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan keuntungan situasional. Di sini terlihat bahwa ada gaya kepemimpinan yang terdiri dari kepemimpinan yang berorientasi tugas dan kepemimpinan yang berorientasi hubungan. Kemudian di sisi lain ada faktor situasional yang terdiri dari hubungan antara pemimpin dan anggota. Kedua ini adalah struktur tugas. Yang ketiga ini adalah posisi power. Nah, gaya kepemimpinan dan faktor situasional ini sangat penting. Jadi pada saat situasi seperti apa, gaya yang akan dilakukan bagaimana. Kemudian beberapa tindakan pimpinan untuk mengubah situasi. Jadi ketika yang pertama itu adalah situasi di mana mengubah hubungan pimpinan dan anggota. Jadi situasi yang pertama tadi adalah mengubah hubungan pimpinan dan anggota. Jadi ketika ada sebuah masalah di dalam perusahaan atau karyawan bermasalah, ini yang pertama adalah meminta orang tertentu itu untuk bekerja di dalam kelompok itu. Jadi ini pimpinan itu digantikan sementara dengan harapan siapa tahu dengan pemimpin yang lain orang yang bermasalah itu menjadi aman gitu ya, atau tidak bermasalah lagi. Yang kedua adalah yang bisa dilakukan adalah memindahkan bawahan tertentu ke luar unit. Jadi memindahkan orang-orang yang bermasalah itu keluar dari kelompok atau unit tertentu dengan harapan siapa tahu dengan bekerja dengan orang lain dia bisa merubah sifatnya yang tidak baik. Yang ketiga adalah ini secara sukarela mengarahkan kepada bawahan yang bermasalah ini atau yang sudah diatur. Jadi diarahkan, dimotivasi, diberitahu ini secara sukarela. Pemimpin akan melakukan itu. Nah, situasi yang kedua itu adalah dengan mengubah struktur tugas. Jadi ketika situasi ada seorang yang bermasalah tadi, yang pertama ini adalah mungkin dia itu bermasalah karena
tugas yang dilakukan mungkin bosan atau dia tidak bisa, maka jika memungkinkan dia diberi tugas baru atau tugas yang tidak biasa pada kelompok tersebut. Jadi misalkan diberi tuntutan tugas yang lebih mudah atau seperti apa sehingga dia tidak menjadi orang yang trouble maker gitu ya, membuat masalah gitu ya. Siapa tahu kalau dengan tugas yang baru dia akan aman gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua bisa dilakukan dengan cara membagi tugas menjadi subtugas yang lebih kecil sehingga lebih terstruktur. Jadi misalkan saja dia itu bermasalah karena merasa tugas yang diberikan itu terlalu berat, terlalu banyak gitu ya. Sehingga diberikan bagian dari tugas tersebut yang lebih kecil dengan harapan dia akan bisa bekerja dengan lebih nyaman dan tidak membuat masalah lagi. Itu situasi tentang mengubah struktur tugas. Kemudian yang ketiga adalah tindakan pimpinan untuk mengubah situasi. Itu situasi 3 tadi adalah mengubah kekuatan posisi. Jadi di sini adalah sudah menggunakan power ya, bargaining posisi yang pimpinan gitu ya. Jadi di sini kita harus menunjukkan atau pemimpin itu harus menunjukkan kepada bawahan sebenarnya siapa sih yang berkuasa di dalam menerapkan otoritas yang saya miliki atau kita miliki ini ya, pimpinan miliki gitu ya. Jadi pimpinan di sini mempunyai kekuasaan untuk menentukan otoritasnya. Jadi, kemudian yang kedua, pastikan informasi pada kelompok itu hanya bisa diperoleh dari Anda atau pemimpin. Jadi kita harus memastikan kepada karyawan bermasalah gitu bahwa kalau mungkin tidak ada saya, tidak ada pemimpin, kamu tuh tidak akan menjadi pekerja di sini, bisa disampaikan seperti itu. Jadi kita menggunakan bargaining posisi kita gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah biarkan bawahan itu berpartisipasi di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi bawahan yang bermasalah tadi diajak berpartisipasi di dalam perencanaan. Jadi bayangkan seandainya dia itu menjadi pemimpin dan harus mengambil keputusan, itu bagaimana? Nah, kalau memang itu berat berarti dia nanti akan merasakan, oh jadi pemimpin itu berat gitu. Sehingga nanti mungkin dia akan bisa merubah sifatnya menjadi tidak akan tidak menjadi orang yang bermasalah gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah model kepemimpinan from Jago. Jadi di dalam kepemimpinan model from Jago ini ada asumsi. Jadi ada asumsi yang digunakan. Yang pertama, model ini harus membantu pemimpin dalam menentukan gaya yang dipakai pada berbagai situasi. Yang kedua, tidak ada satu gaya itu yang bisa dipakai dalam segala situasi. Yang ketiga, itu adalah fokus atau fokus utama pada masalah yang dihadapi dan situasi di mana masalah itu terjadi. Jadi kalau ada masalah, kita harus fokus pada masalah dihadapi dan situasinya seperti apa. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang digunakan pada satu situasi itu tidak boleh membatasi gaya yang dipakai pada situasi yang lain. Kemudian yang terakhir atau asumsi model kepemimpinan from Jago yang terakhir ini adalah beberapa proses sosial itu mempengaruhi tingkat partisipasi bawahan dalam pemecahan masalah. Nah, di sini kita lihat di dalam model kepemimpinan from Jago, yang pertama ada keefektifan sebuah keputusan gitu ya, efektivitas sebuah keputusan. Kemudian di satu sisi di sini ada bentuk gaya kepemimpinannya. Jadi keefektifan keputusan itu dipengaruhi oleh kualitas keputusan, kemudian komitmen dari bawahan, kemudian pertimbangan waktu. Jadi ketika kita mau melihat ke kualitas keputusan, itu tentunya kita harus memilih gaya kepemimpinan yang mana yang diharapkan bisa memberikan kualitas kepemimpinan yang bagus.
Jadi misalkan kualitas kepemimpinan yang untuk mendapatkan kepemimpinan yang berkualitas ya seharusnya yang menggunakan yang kelompok ya. Artinya kelompok itu nanti bisa dalam satu kelompok tertentu. Jadi keputusan yang diambil secara bersama-sama itu ya ini yang paling bagus. Tapi ketika kita mau melihat tentang komitmen bawahan di dalam keputusan, ini kita harus menggunakan gaya kepemimpinan yang lain untuk melihat komitmen bawahannya. Kalau komitmennya bawahan tidak bagus ya berarti kita harus menggunakan yang konsultatif gitu ya. Konsultatif itu diajak ngobrol gitu loh. Kenapa tidak mau komitmen? Jadi diajak konsultatif. Kemudian kalau kita mau mengambil keputusan tapi pertimbangannya itu waktu, jadi supaya keputusan ini didapat cepat, bisa mengarah pada yang otoriter. Karena keputusan itu diambil cepat. Kalau harus diskusi, harus mengambil kesepakatan dari kelompok atau grup tertentu, harus dipertimbangkan secara musyawarah, itu lama gitu ya. Sehingga yang paling untuk pertimbangan waktu yang paling pas ya otoriter. Jadi keefektifan pimpinan ini akan mempengaruhi gaya kepemimpinan, mau dilihat yang seperti apa. Ya, saya kira itu materi tentang teori situasional part 1. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyimak video ini dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.